We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bu Tia Carlita. Selamat pagi. Arendita. Ya, selamat pagi Pak Stoyo. Praktisi seniman Jawa, praktisi seni Jawa. Ballet dan Javanese dance adalah bagian dari Bu Tia. Apa yang Anda sukai dari keduanya, Bu? Ini kan sangat different ya. Ya. Yang satu aktif, yang satu slow motion. Silakan. Ya, kalau dari balet dan tari Jawa klasik itu keduanya adalah tarian yang menunjukkan keindahan dalam keanggunan. Sebenarnya tidak semua balet itu aktif, dia ada yang slow motion juga Pak. Terus masing-masing memiliki tingkat kesulitannya tersendiri. Tetapi penari yang handal itu bisa menarikannya seolah tampak mudah dan simpel. Padahal itu di balik pertunjukan itu diperlukan ketekunan berlatih untuk bisa menutupi kesulitan dalam menarikannya menjadi suatu keindahan. Dalam balet, saya merasakan adanya tantangan, di mana dengan keterbatasan tubuh saya yang tidak dilahirkan fleksibel, dan sejak kecil sudah mempelajari tari tradisional yang tekniknya berlawanan dengan balet, karena balet itu lebih seperti melawan gravitasi kan, gerakan melompat dan semua tinggi. Sedangkan tari tradisional cuma membumi, kayak lebih ke mendak, menekukan kaki, lebih menapak di lantai. Dengan perbedaan itu, ya saya merasa tertantang. Terus untuk bisa memaksimalkan tubuh saya, melakukan performance yang terbaik. Pertama, mengenal balet itu sama dengan generasi lain ya, dari baca komik Jepang dengan Maricang, terus jadi berangan-angan jadi penari balet gitu. Lalu sedangkan dalam tari Jawa klasik saya justru dituntut untuk mempelajari hal lain, bahwa dalam tarian itu tidak hanya membutuhkan gerakan atau wirogo yang mengikuti irama lagu atau iromo, tetapi juga diperlukan wiroso yang justru bisa diasah melalui hal di luar tarian itu sendiri, seperti meditasi dan latihan pernafasan untuk bisa mendalami penjiwaan, seperti pada tarian-tarian Bedoyo dan Srimpi, yang jujur sampai saat ini saya masih kesulitan melakukannya, di mana karakter yang sangat halus tetapi berwibawa berlawanan dengan keseharian saya yang serba tergesa-gesa, terburu-buru dan tidak sabaran. Tetapi sebelum mengenal keduanya, balet dan tari Jawa, pada dasarnya saya senang menari. Saya sudah mulai menari sejak usia 3 tahun, bahkan sebelum masuk TK. Dimulai dengan mempelajari tari Bali, lalu kita berpindah tempat dan di sana pelatihnya mengajarkan tari Jawa Krasi, berpindah lagi ada tari tradisional lain, dari daerah lain kayak dari Padang ada tari rantak gitu, dan terakhir baru tari Jawa klasik gitu Pak. Wow, dari umur 3 tahun ya. Iya. Ada minat untuk menjadi penari. Ada minatnya, ada. Maksudnya dari usia kecil atau setelahnya? Dari usia kecil. Dari usia Maksudnya kecil. dikhususin sebagai penari profesional. I wish Pak. Jadi di usia 3 tahun itu ada satu kejadian yang membuat saya ada paru-paru basah, jadi saya harus bergerak dan tarian itu menjadi salah satu kegiatan saya waktu itu. Lalu berkembang dengan dari les tari satu ke tari lainnya, saya pernah bermimpi untuk cita-cita saya tuh masuk STSI Solo yang sekarang jadi ISI Solo ya, atau ISI
isi Jogja. Tapi itu nanti ada ceritanya lagi. Oke, saya mulai share screen nih. Ya, Teach your child to love your culture. Dari siapa Ibu mendapatkan pengetahuan tentang ini? Nah, apakah dari orang tua Bu Tia juga? Dan bagaimana kebudayaan mempengaruhi kehidupan Anda? Bu Tia? Silakan. jadi budaya itu Pak Stoyo itu kan suatu produk pola hidup dari suatu masyarakat yang diturunkan turun-temurun atau diwariskan. Kalau bukan kita sebagai orang tua menurunkan kecintaan itu kepada anak-anaknya, lalu siapa lagi? Saya ingat suatu kekhawatiran orang tua saya, jangan sampai anak-anak kita kalau mau belajar gamelan Jawa atau tarian Jawa harus ke luar negeri dulu. Karena mengingat bahwa besarnya minat bangsa asing yang lebih terhadap budaya kita dibandingkan diri kita sendiri. Dan ini saya rasakan sendiri sih Pak. Saat saya memiliki ketertarikan dalam tari Jawa dan wayang orang, justru diajak oleh teman-teman yang usianya sepantaran dengan saya. Sedangkan saat saya menarikan tari Jawa di Jepang, saat itu saya ikut pertukaran pelajar waktu SMA. Lalu di Belanda saat saya kuliah, Prancis saya mendapat panggilan menari dan juga Spanyol, panggilan menari dari KBRI Madrid. Mereka sangat terkagum-kagum dan memberikan apresiasi yang berlebih. Gitu. Lucunya justru oleh sesama orang Indonesia, tari Jawa dikecilkan dan dianggap tidak dinamis, membosankan, dan membuat mengantuk karena terlalu lambat. Jadi mereka ekspektasinya saya menarikan tari tradisional lain, baik dari Banyumas atau dari Padang atau tari Bali. Kembali ke warisan budaya, kalau sudah dikenalkan dari kecil, kan belum tentu kesukaan orang tua akan menjadi kesukaan anak, Pak. Oleh karenanya saya lebih memilih untuk memberikan contoh nyata kepada anak-anak dengan cara tetap melakukan dan menekuni hobi dan kecintaan terhadap kesenian ini, walau di usia saya yang sudah tidak muda lagi saat ini, dan memposisikan diri saya sebagai murid abadi yang memiliki keinginan yang besar untuk terus belajar. Begitupun yang saya dapatkan dari ibu saya yang mencintai kesenian Jawa. Saat ini ibu saya ada tuh atas nama Faya Bambang, itu ibu saya Pak. Lobo. Dan sehingga saat saya tinggal atau singgah di Semarang selalu menyempatkan untuk menonton pertunjukan wayang orang Ngesti Pandowo. Saya senang karena beberapa tahun terakhir setiap pertunjukan, dulunya sih setiap hari ya Pak, sekarang hanya ada di malam minggu saja. Nah, Hampir seluruh sekarang di mana Ngesti Pandowo itu? Sekarang ada di Sriwijaya di TBRS Pak. Ada satu gedung namanya Gedung Kinarto Sabdo, itu salah satu dalang Ngesti Pandowo. Nah, hampir seluruh tempat duduk itu hampir penuh terisi Pak penonton. Jadi pernah juga saya datang dan udah kehabisan tiket, itu juga pernah. Jadi saya harus berdiri gitu. Saya tetap diizinkan masuk tapi saya berdiri menontonnya. Tapi itu suatu kebanggaan buat saya karena saya mengalami di mana sekitar 20 tahun lalu itu saya masih SD, di mana pertunjukan wayang orang itu yang ditonton hanya saya dan ibu saya atau dengan Pak D saya dan 2 atau 3 orang sepuh lainnya, nggak ada tuh seumuran saya, nggak ada anak-anak, apalagi anak muda, itu menyedihkan sekali, Pak. Itu penontonnya ya? Itu penontonnya. Ya, itu tahun Bahkan 2006 saya mengalami itu di Solo. Oh, Sriwedari ya, Pak? Iya. Udah Sriwedari itu tiketnya murah sekali loh. Waktu itu sih 3.000, mungkin sekarang udah naik ya 10.000 kalau nggak salah. Tapi masih tiap hari, itu hebat sekali tuh. Wah, seniman-senimannya saya sangat salut karena banyaknya seniman yang bermain yang terlibat di satu pertunjukan itu lebih banyak dari penontonnya dan mereka terus jalankan itu. Kembali ke cerita penonton. Jadi ya ibu saya juga senang menari Jawa dulu. Jadi walaupun penonton sedikit ya kita tetap konstan untuk memberikan support kepada mereka. Sayangnya saat itu ibu saya dibatasi oleh mendiang orang tuanya, tidak bisa dikembangkan dan tidak pernah mempunyai privilege seperti yang saya punya untuk bisa mengikuti pementasan. Posisi orang tua dalam hal mengenalkan atau melibatkan kebudayaan kepada kehidupan anaknya bisa menjadi 2 hal, Pak. Bisa menjadi pendukung atau penghambat. Tapi nggak ada yang salah dari keduanya sih. Semua adalah pilihan hidup dalam menentukan prioritasnya. Yang saya alami sebagai anak, saya tidak diizinkan untuk meneruskan pendidikan di sekolah seni seperti yang saya bicarakan tadi. Karena di zaman itu profesi penari bukanlah suatu hal yang dianggap sukses atau akan berhasil atau menghasilkan. Mengutip kata-kata almarhum bapak saya, penari itu hanya menjadi latar
seorang penyanyi, yang menjadi bintang itu penyanyinya gitu, sedangkan iya, sedangkan penyanyi bukanlah kelebihan saya, jadi mimpi itu pupus gitu saja terhenti di situ, Pak. Rasanya yang saya Jadi wawancara ini penari-penari itu pada ke Eropa semua sekarang. iya 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 iya, mereka hebat sekali. Kalau nggak Terus Jepang, tapi Eropa. betul, dan, saya tidak bisa merubah masa lalu, tapi saya bisa menentukan anak-anak saya untuk memiliki hobi, syukur-syukur mau menekuni minimal satu bidang seni. Karena dengannya akan menjadi pegangan mereka di masa depan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kehidupan mereka. Seni akan menjadi suatu ruang yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Dalam seni mereka akan bisa menyempurnakan kebutuhan spiritualnya. Wah, Gitu. ini saya ketemu ekstremis budaya Jawa lagi nih. Ekstremis. Saya nggak ekstrim, Pak. Minggu lalu saya ketemu Dengan Bu Ria itu, Bu Ria Wulandari. Wah, itu ekstremis sekali oke. itu. Oke, saya ke Tapi silakan. Maaf ya. iya, cuman seperti yang Bapak bilang penari sekarang kan, sudah menarinya sering ke Jepang atau Eropa. Alhamdulillah walaupun saya bukan penari profesional, saya di masa muda saya di salah satu life cycle saya sudah pernah merasakan itu, Pak. Jadi, nggak ada yang saya sesali sekarang saat ini, gitu. Ya, banyak sekali penari, penyanyi Jawa semua mainnya di Eropa, Amerika. Saya ke sini. Bukankah bisa make up dan sanggulan sendiri bukan hal mudah? Bukankah aku masih memiliki seorang ibu yang mendukungku juga mengambil foto dan videoku saat dan setelah menari? Bukankah aku lakukan ini semata hanya kecintaan terhadap budaya Indonesia dan diwujudkan secara nyata dalam bentuk nuri-nuri tari Jawa? Nah, dia termasuk generasi muda, generasi milenial. Apa rahasianya Anda bisa tergila-gila dengan nguri-nguri budaya dan melestarikan budaya Jawa? Silakan. Tidak ada rahasianya, Pak. Saya hanya percaya bahwa setiap insan atau makhluk itu dihadirkan di dunia ini memiliki tujuannya masing-masing. Saya sih masih dalam tahap pencarian itu, tapi saya yakin bahwa setiap hal, tantangan atau permasalahan yang saya hadapi, setiap bakat, rasa dan kemampuan yang saya miliki adalah modal untuk bisa melaksanakan tugas diri sejati saya di kehidupan ini. Saya bukan siapa-siapa, Pak, bukan penari profesional, bukan juga seniman, apalagi budayawan. Tapi saya memiliki keinginan untuk bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, manusia, sesama makhluk hidup, maupun semesta alam. Kalaupun saya belum bisa memenuhi keinginan saya, setidaknya saya mau bermanfaat di lingkup terkecil dulu di keluarga saya. Kalau saya bisa membesarkan anak saya menjadi pribadi yang indah budi pekertinya, pun melestarikan budaya nenek moyangnya, semoga mereka pun bisa memberi manfaat lebih bagi sekelilingnya, dan seterusnya. Apabila saya bermanfaat hanya bagi satu orang, tetapi orang itu akan memberi manfaat kepada banyak orang lainnya. Bukankah artinya saya juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Hal yang serupa saya alami juga dalam tari Jawa. Saya mungkin terinspirasi oleh ibu saya dulu waktu kecil, lalu terpukau oleh guru-guru saya, oleh pelaku seni yang senior. Lalu saya menjalankan prosesnya mempelajari seni tari Jawa, mementaskannya, plus sebelum dipentasin dimarah-marahin dulu sama gurunya. Tapi itu suatu proses ya. Terus mementaskannya dan mencintai tari Jawa. Jadi nggak ada kapoknya dan seperti ketagihan gitu, adiktif pentas tari Jawa itu. Lalu saya mungkin akan menginspirasi anak saya. Anak saya saat ini belum saya leskan karena di kelas yang baru itu ada batasan usia dan mereka masih umur 4 dan 5,5 tahun, kayaknya terlalu kecil untuk teknik yang betul-betul untuk Jawa klasik. Tapi paling tidak mereka melihat ibunya. Lalu atau mungkin keponakan saya atau anak teman saya melihat ya
email pakai postingan saya gitu, sehingga mereka terus bisa melanjutkan nafas kehidupan tari Jawa ini sehingga tidak punah, gitu Pak. Saya harus mengulik lagi Ya, dari Bu Faya, ya Bu Faya ya. iya, Ya, betul. dari Bu, kita ke belakang, dari Bu Tia ke Bu Faya ke belakang lagi. Apakah ada darah seni? Boleh kalau Mama mau jawab mah, tinggal di-unmute. Tapi, setahu saya yang pernah diceritakan oleh ibu saya dan saya baru tahunya belakangan ini ya, bukan dari sejak saya kecil. Nenek-nenek moyang saya memang ada yang buyut ya, bukan nggak terlalu jauh nenek moyang, yang buyut saya pada bekso, bekso itu menari. Walaupun kakung, beliau juga bekso, ada juga yang cakil. Makanya saya entah kenapa saya tertarik untuk menari cakil, tapi belum kesampaian karena di Baduy nggak ada kelas yang menari cakil. Harus ke Jogja. Dan jarang cakil, wanita ya, kalau Ada. Jonokso gitu masih gitu. Ada, saya kenalkan. Um, saya barusan sebentar ya, saya cari ya. Interview. Iya, saya kenalkan. Cakil wanita Baik, Pak. untuk Wow. apa? Peringatan HB ke-10 ya. Oh, Peringatan naik tahta itu cakilnya wow, perempuan. Saya kenalkan. luar biasa. Baik, terima kasih, Pak. Oh, berarti yang buyut memang menari di mana pada waktu itu? Mama mau jawab? Di-unmute saja. Yang mic-nya ditekan dulu, Mama. Ya, Iya, begitu. silakan Bu. Ya, yang saya dulu staf di Kota Madia ya. Dan beliau senang sekali dengan seni. Selain karawitan juga terkenal karena menari cakil dan gatut kaca. Dan saya juga mungkin saya sedikit mendapatkan aliran darah seninya. Namun sayangnya tadi anak saya sudah menjelaskan bahwa kita semua wajib mengetahui budaya Jawa dari karawitan sampai menari. Jadi sampai tokoh-tokoh wayang saya hafal, namun ayah saya melarang untuk pentas. Begitu saja. Jadi rasanya tidak berkembang. Itu stafnya berarti staf di Kota Semarang. Iya, di Semarang. Saya di Semarang. Guru saya dulu Pak Narto Sabdo, Pak Sastro Sabdo. Oh iya, menarik sekali ini. Dan saya bangga sama anak saya perempuan satu-satunya karena dia juga teraliri darah seninya dan mau mengembangkan. Terima kasih Tia. Sama-sama. Terima kasih Bu Faya. Oh berarti berarti nggak ada hubungannya dengan Keraton Solo Jogja ya? Ini Kota Semarang berarti ya? Di Kota Semarang. Dan satu hal yang saya juga pembatik. Jadi yang saya pembatik juga yang memperjuangkan wanita untuk bisa ke depan, yaitu Eyang Kartini. Oh, wah, makanya. Saya speechless ini. Loh, berarti Bu Faya generasi keberapa Bu, dari Bu Kartini? Dari ketiga ya. Jadi eyang kakung saya itu kakak tertua Eyang Kartini. Jadi ibu kandung saya itu Kardina. Apanya? Oh, ayah enggak. Eyang saya itu yang tertua. Yang sudah sono banget, mempunyai adik, antara lain Ibu Kartini. Wow. Saya sampai merinding ini. Sama saya juga merinding.
Oke, oke, oke. Jadi ada keturunan dari Pantura nih, Jepara. Iya, Pantura. Dan Ibu Kartini kan pernah ekspor furniture ke Belanda dari Semarang Iya, dan batik. dan batik. Batik. Wow, Waktu speechless itu saya. cukup kakaknya yang kedua. Karena kalau yang saya sangat feodal dan sangat kolot. Jadi yang kedua tidak menikah ya, sudah di Leiden waktu itu. Kalau Kardinah siapa Bu? Itu adiknya lagi. Adiknya Adik yang lagi. iya, Kan di yang Salatiga namanya dulu ya. iya, tinggalnya di Salatiga dan meninggal di Salatiga. Saya dulu tinggal di rumahnya Ibu Kardinah. Oh, Saya ngekos. seberangan dengan Dokter Ani ya, Pak? Sekarang udah dipakai gedung UKSW. Oh iya. Ini sebenarnya domisilinya di Tegal waktu itu kan suaminya Patih Tegal. Tapi setelah Patih Tegal meninggal, kemudian ke Salatiga. Oke. Wow. Kita dulu. Selesai ya Bu Tia. Ini oke, saya lanjutkan ya Bu Tia ya. Silahkan. Find my back to my roots. Selama ini sudah lost sehingga perlu find a way back. Silakan. Oke. Sebetulnya bukan lost ya Pak, tetapi hanya shifting priorities. Setelah melalui the full human life cycle, belum full sekali karena yang terakhir adalah meninggal. Saya menyelesaikan pendidikan, lalu bekerja, menikah, dan memiliki anak. Akan ada masanya Anda ingin melakukan hal yang sesuai passion. Dan menari Jawa adalah passion saya. Dan momen-momen saat pementasan itu adalah momen puncak dari setiap langkah yang dijalani dalam proses pembelajaran suatu tarian. Jadi waktu priority hidup saya itu masih di pendidikan atau masih dalam meniti karir itu saya nggak sempat Pak menari, tapi tetap ada satu hal yang missing gitu, ada yang kangen yang pengen saya lakukan. Justru waktu itu saat di puncak karir dan saya memutuskan memprioritaskan untuk mendidik anak-anak saya dari rumah. Di situ waktu saya ada untuk bisa kembali, makanya kembali to find a way back to my roots gitu. Karena di tahap life cycle tertentu kan itu tadi tidak memungkinkan untuk bisa menari dan pentas. Jadi bisa kembali menari Jawa dan mementaskannya seperti menemukan oasis di tengah padang pasir, di tengah gurun pasir gitu Pak. Tapi sepupu-sepupu ada yang meneruskan juga di seniman atau di mana? Nah, seingat saya tidak ada Pak. Tidak ada yang menari Jawa, tidak ada juga yang dalam karawitan, membatik juga tidak. Beberapa mungkin di fotografi, kakak saya, sepupu saya ada di fotografi, tapi dalam seni Jawa tidak ada. Oh, saya menemukan keluarga spesial ini. Speechless saya. Oke, Pak Hari, Pak Paul ada yang mau ditanyakan. Pak Hari ini dari Terah Habib, Jogja. Ya. Monggo Pak Hari kalau mau tanya. Oh, Pak Hari sudah nulis, waduh ketemu narasumber yang tidak dinyala-nyala dari IKT ini. Senang Pak, saya juga senang ini. Kok bisa ya? Apa yang saya dapat tadi? Mimpi apa yang saya dapat tadi malam? Oke. Keren, amazing ini.
Terima kasih. Berarti Tapi berarti rumah yang di Gajah Mada itu dari Eyang Buyut juga ya? uh, dari bapak ibunya ibu saya. Oke, oke. Ya. Juga priayi juga berarti. Pria atau tidak kayak mama saja yang jawab. saya sudah modernize Pak, jadi maaf kayak hierarki seperti itu di mata saya itu semua manusia sama ya, hanya ya itu kembali ke tugasnya masing-masing. Tapi kalau sejarah mungkin kembali ke ibu saya saja. harus bikin satu sesi untuk Bu Faya ya. Bu Faya nanti kita janjian lagi Bu. Saya interview. Oke, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Sama-sama Pak saya. Wah, sharing pengalamannya luar biasa. Terima kasih. Ya. Kita ketemu lagi di Tangerang Bu. Baik Pak. Ya, atau Semarang. Baik. Baik. Terima kasih. Selamat siang Bu. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Matur nuwun sangat.